Pernah nggak lo lihat teman kantor lo yang dulunya datang paling pagi, pulang paling malam, dan selalu dibilang the rising star, tiba-tiba berubah jadi orang yang paling cuek? Dia nggak lagi vokal di meeting, dia cuma ngerjain apa yang disuruh, nggak lebih, nggak kurang, jam 5 dia hilang. Banyak bos atau human resource yang bilang dia kehilangan motivasi atau malas. Tapi faktanya dia nggak malas, dia cuma udah paham. Kalau lo ngerasa hal yang sama, atau lo adalah bos yang bingung kenapa tim terbaik lo tiba-tiba mati di tengah jalan, dengerin ini baik-baik. Gue bakal bongkar 5 alasan kenapa sistem di kantor lo yang sebenarnya membunuh semangat orang-orang terbaik lo. Dan di akhir video nanti, gue bakal kasih tahu satu indikator kunci kapan lo harus mulai mikir buat resign sebelum mental lo bener-bener hancur. Karena percayalah, rasa cuek itu bukan sifat, itu mekanisme pertahanan diri. Alasan pertama, lo terlalu pinter, jadi lo dihukum. Di dunia korporat yang sakit, karyawan yang rajin itu sering kena productivity punishment. Karena lo bisa nyelesain tugas dalam 2 jam yang orang lain selesain dalam 8 jam, lo nggak dikasih istirahat atau bonus. Lo justru dikasih kerjaan temen lo yang nggak becus itu. Lama-lama lo mikir, buat apa gue effort lebih? Toh ujung-ujungnya gue cuma jadi tempat sampah buat kerjaan orang lain. Akhirnya lo milih buat pura-pura sibuk dan jadi cuek, supaya nggak ditambahin beban lagi. Kedua, masalah matematika sederhana. Banyak kantor yang pengen lo kerja dengan ownership kayak yang punya perusahaan, tapi bayaran lo kayak intern. Lo disuruh lembur, disuruh mikir strategi, disuruh peduli sama profit perusahaan, tapi pas akhir tahun, kenaikan gaji lo bahkan nggak bisa nutupin inflasi harga beras. Lo belajar kalau effort 150% lo itu cuma dihargai sama dengan orang yang kerja 50%. Di titik itu, otak lo bakal otomatis ngeriset ke mode minimalis mode. Kenapa harus lari maraton kalau hadiahnya cuma segelas air putih yang sama dengan orang yang cuma jalan santai? Ketiga, lo sadar kalau yang naik jabatan bukan yang paling berprestasi, tapi yang paling pinter nyari muka. Ini pahit banget. Lo udah banting tulang, kasih data akurat, capai target. Tapi pas ada lowongan manajer, yang dipilih malah temen tongkrongan si bos. Atau orang yang paling jago menjilat. Saat itu juga rasa peduli lo terhadap visi misi perusahaan itu mati. Lo sadar kalau kantor ini bukan meritokrasi, tapi tebak-tebakan selera atasan. Akhirnya lo milih buat cuek, karena buat apa berkompetisi di permainan yang udah diatur pemenangnya. Keempat, lo pernah jujur tapi malah digebukin. Dulu lo mungkin rajin kasih saran, kritis soal sistem yang salah, atau kasih ide inovatif. Tapi bukannya didengerin, lo malah dianggap susah diatur atau terlalu vokal. Setiap kesalahan kecil lo digede-gedein, tapi prestasi lo dianggap biasa aja. Karyawan rajin itu awalnya punya hati buat perusahaan. Tapi kalau setiap kali dia buka mulut dia kena masalah, akhirnya dia milih buat diam. Dia cuek bukan karena nggak punya ide, tapi karena dia tahu idenya nggak akan dihargai. Silence is the loudest scream of a frustrated employee. Kelima, dan ini yang paling dalam, lo ngeliat gimana perusahaan memperlakukan orang lain saat mereka nggak lagi dibutuhkan. Mungkin lo lihat senior lo yang udah 10 tahun mengabdi, dipecat gitu aja tanpa basa-basi lewat email. Atau temen lo yang sakit karena lembur, malah digantiin posisinya dalam seminggu. Di situ lo sadar, perusahaan nggak bakal peduli sama kesehatan mental atau keluarga lo. Kalau lo mati besok, posisi lo bakal ada di LinkedIn lusa. Jadi lo mutusin buat berhenti memberikan jiwa lo ke kantor. Lo kerja sekadarnya, karena lo pengen nyimpen sisa energi lo buat hal-hal yang benar-benar berharga di hidup lo. Keluarga, hobi, dan diri lo sendiri. Jadi buat para pemimpin, jangan tanya kenapa tim lo jadi cuek. Tanya ke diri lo sendiri, apa yang udah lo lakuin sampai mereka ngerasa kalau peduli itu nggak ada gunanya lagi. Dan buat lo yang lagi di posisi ini, jangan ngerasa bersalah. Lo nggak malas, lo cuma lagi belajar menetapkan batasan. Kalau lo ngerasa video ini gue banget, coba tulis di kolom komentar, gue bukan malas, gue cuma realistis. Kita diskusi di bawah. Dan kalau lo mau tahu gimana cara bangun aset digital biar nggak selamanya bergantung sama sistem kantor yang toksik. Tapi sebelum lo close video ini, gue mau lo pahamin satu hal yang jauh lebih penting. Banyak orang salah paham soal cuek di kantor. Mereka pikir cuek itu tanda karyawan yang udah rusak. Padahal seringkali cuek itu tanda karyawan yang terlalu lama nggak didengerin. Lo bayangin gini, ada orang yang awalnya semangat banget. Datang pagi, ngambil kerjaan ekstra, bantuin tim lain. Ikut mikirin masalah perusahaan bahkan di luar jam kerja. Tapi setiap kali dia kasih effort lebih, yang dia dapat bukan apresiasi. Yang dia dapat justru ekspektasi baru. Hari ini dia berhasil handle kerjaan 2 orang, besok dianggap itu standar baru. Minggu depan ditambah lagi kerjaannya. Dan ketika suatu hari dia capek, dia malah dibilang berubah. Padahal bukan dia yang berubah duluan. Sistemnya yang dari awal pelan-pelan ngajarin dia buat berhenti peduli. Ini yang banyak bos nggak sadar. Karyawan terbaik itu jarang langsung resign. Ya mereka biasanya resign di dalam hati dulu. Secara fisik mereka masih ada di kantor, masih ikut meeting, masih balas chat, masih submit kerjaan. Tapi secara mental mereka udah keluar dari perusahaan itu sejak lama. Mereka udah nggak lagi mikir gimana caranya bikin perusahaan ini lebih baik. Mereka cuma mikir gimana caranya gue selamat sampai jam pulang. Dan kalau tim lo udah masuk ke fase itu, masalahnya bukan lagi motivasi. Masalahnya adalah kepercayaan yang udah rusak. Karena motivasi itu bisa naik turun, tapi trust yang rusak susah banget baliknya. Lo bisa kasih pizza party, lo bisa bikin acara gathering, lo bisa bilang, ayo kita bangun budaya kerja yang positif.
Tapi kalau dibalik itu semua sistemnya masih sama, orang terbaik lo tetap nggak akan balik seperti dulu. Kenapa? Karena mereka udah pernah percaya dan mereka kecewa. Mereka pernah percaya kalau kerja keras akan dilihat. Tapi ternyata yang dilihat cuma siapa yang paling dekat sama atasan ya. Ya mereka pernah percaya kalau ide bagus akan dihargai. Tapi ternyata ide bagus cuma dipakai sementara nama mereka dilupakan. Mereka pernah percaya kalau loyalitas akan dibalas. Tapi ternyata loyalitas cuma dimanfaatkan sampai mereka kehabisan tenaga. Jadi kalau lo seorang pemimpin, pertanyaan yang harus lo tanyakan bukan kenapa anak-anak sekarang gampang burn out. Tapi apakah sistem gue selama ini bikin orang semangat atau justru bikin orang kapok buat semangatnya? Karena ada beda besar antara karyawan yang memang nggak niat kerja sama karyawan bagus yang akhirnya berhenti memberi lebih. Karyawan malas biasanya dari awal memang cari aman, tapi karyawan yang berubah jadi cuek biasanya dulu adalah orang yang paling peduli. Dan itu yang bikin masalah ini bahaya. Karena ketika orang terbaik lu mulai cuek, lu nggak cuma kehilangan tenaga kerja, lu kehilangan ide, lu kehilangan energi, lu kehilangan rasa memiliki, lu kehilangan orang yang sebenarnya bisa bantu perusahaan naik level. Dan yang lebih bahaya, cueknya karyawan bagus itu menular. Satu orang top performer mulai sadar, ngapain gue effort lebih kalau ujungnya sama aja, lalu orang lain lihat, oh ternyata yang rajin malah dibebanin, oh ternyata yang vokal malah dimusuhi, oh ternyata yang kerja bener malah kalah sama yang pinter cari muka. Akhirnya satu tim pelan-pelan masuk mode hemat energi. Nah bukan karena mereka kompak buat menghancurkan perusahaan, tapi karena mereka kompak buat melindungi diri sendiri. Dan di titik ini budaya kerja udah mulai rusak. Bukan karena nggak ada standar operasional prosedurnya, bukan karena nggak ada key performance indikatornya, bukan karena nggak ada meeting mingguan, tapi karena orang-orang di dalamnya udah nggak percaya kalau effort mereka akan menghasilkan sesuatu yang adil. Sekarang buat lo yang jadi karyawan, gue juga mau ngomong jujur, menetapkan batasan itu penting, tapi jangan sampai rasa kecewa bikin lo kehilangan arah hidup itu. Karena ada orang yang karena terlalu kecewa sama kantor, akhirnya dia bukan cuma cuek sama kerjaan, dia jadi cuek sama masa depannya sendiri. Ini yang harus lo hati-hati. Lo boleh berhenti memberikan jiwa lo ke kantor yang nggak menghargai lo, tapi jangan berhenti membangun diri lo sendiri. Lo boleh kerja secukupnya sesuai gaji dan tanggung jawab lo, tapi jangan sampai skill lo berhenti tumbuh. Lo boleh nggak mau lagi jadi pahlawan kantor, tapi jangan jadikan itu alasan buat hidup tanpa strategi. Karena kalau lo cuma cuek tanpa rencana, lo tetap terjebak. Bedanya, dulu lo terjebak sebagai karyawan rajin yang dimanfaatkan. Sekarang lo terjebak sebagai karyawan lelah yang nunggu waktu lewat. Dan dua-duanya sama-sama bahaya. Makanya setelah lo sadar bahwa kantor lo toksik, langkah berikutnya bukan cuma ngeluh. Langkah berikutnya adalah mulai bangun daya tawar. Daya tawar itu apa? Daya tawar adalah kondisi di mana lo punya pilihan. Kalau kantor lo mulai seenaknya, lo nggak panik. Dan kalau lo siap mulai riset pikiran, bangun mindset rezeki yang lebih kuat, dan pelan-pelan keluar dari mode survival, cek Brain Boost Money Magnet di link deskripsi, subscribe, like and share kalau ini relate, bagi juga ke teman kantor lo kalau ada yang udah mulai cuek. Dan kalau lo sedang capek dengan toxic workplace dan ingin mulai membangun mindset rezeki yang lebih kuat, Brain Boost Money Magnet bisa jadi langkah awal untuk naik level. Cek link di deskripsi. Gua Ari, jangan mau kalah sama keadaan. Salam karyawan kreatif. Guys, Brain Boost Money Magnet udah 1 bulanan ini rilis deh. Dan udah banyak banget testimoni yang masuk setelah pakai Brain Boost Money Magnet ini. Ada yang baru 1 kali denger gitu langsung dapat 11 jutaan. Ada yang jualan suaminya tiba-tiba rame banget. Ada juga yang dapat 6 miliar gitu dalam 1 minggu setelah ada orang yang mau beli rukonya yang 10 tahun gak laku-laku. Keren banget kan? Nah, saya juga mau kasih tahu Anda, selain Anda bisa dapetin audio Brain Boost Money Magnet-nya, Anda juga akan dapetin include nih guided Theta Attraction Course yang isinya benar-benar valuable banget sehingga membuat proses Anda menuju ke perlimpahan semakin cepat dan maksimal pastinya sih. So, selagi Anda masih bisa dapetin banyak bonus dari Money Magnet ini secara free, manfaatkan sebaik mungkin dan ambil sekarang juga. Jadi langsung aja klik tombol di bawah ya. Rooted, decay, yes or no, no negativity, no judgment. Guys, Anda udah familiar belum dengan kata-kata yang saya ucapin barusan tadi? Kalau Anda udah follow saya, or udah beli Brain Boost Money Magnet ini, I think Anda udah nggak asing lagi dengan kata-kata tadi. Emang apa sih kata-kata itu, Dan? So, kata-kata itu biasanya diucapkan atau saya ajarkan di Tribe Money Magnet. Jadi kalau Anda udah beli nih Brain Boost Money Magnet-nya dan pelajari guided Theta Attraction Course-nya, habis itu Anda masuk juga ke Tribe-nya. Nanti Anda bakalan sering dengar dan pakai kata-kata itu juga sih. Seru banget. Akhirnya saya bisa kumpulin orang-orang yang saling berbagi hal positif di dalam Tribe saya tadi. Dan ya, value dari Tribe itu mahal banget. Karena Anda jarang banget nemu komunitas positif kayak begini. Kabar baiknya, kalau Anda beli Brain Boost Money Magnet sekarang, Anda bakal dapetin banyak banget bonus termasuk guided Theta Attraction Course dan akses buat join ke Tribe-nya. So, langsung aja klik tombol di bawah dan ambil Brain Boost Money Magnet-nya sekarang juga.
Kalau Anda ngerasa audio Brain Boost ini cuma buat menarik kekayaan atau uang aja yang datang, Anda salah besar. Karena di awal, Anda bakalan masuk dulu ke fase pembersihan mental block. Mental block itu apa? Mental block itu ibaratnya kayak dinding besar yang menghalangi untuk keberlimpahan dan kekayaan mendekati Anda. Seperti Ibu Sri Iswantini ini. Nah, dia itu baru aja denger beberapa hari dan mulai ngerasa tenang. Mulai ngerasa kalau benteng mental blocknya itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Atau ada juga nih, namanya Rosa. Dia keren banget sih. Katanya dengerin sehari itu 3 kali. Jadi kayak minum obat gitu ya. Jadi bangun tidur, kemudian istirahat kerja, kemudian siang hari sebelum tidur gitu. Ya, udah bener-bener kayak minum obat deh. Tapi lihat deh hasilnya. Banyak konfirmasi orderan yang mulai berdatangan dari project yang harganya jutaan sampai puluhan juta. Bahkan klien yang udah 3 tahun lalu nggak order, sekarang datang lagi dan order lagi. Jadi bener-bener powerful banget kan dampak dari Brain Boost Money Magnet ini. Nah, sekarang saya mau juga Anda coba audionya dan kasih tahu saya ketika udah ngerasain manfaatnya seperti yang lain tadi. So, langsung aja klik tombol di bawah dan ambil audionya sekarang juga.